Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara pada kesempatan ini 16 Juni 2024. Kemurahan Tuhan kita bisa jumpa kembali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua, untuk kita menikmati firman yang berkuasa dalam hidup ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum firman Tuhan sama-sama kita akan nikmati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kemurahan Tuhan kami ada menikmati hari yang Tuhan berikan. Di hari yang spesial ini untuk kami menikmati firman-Mu. Firman yang berkuasa dalam hidup kami, yang akan memperbaiki kelakuan. Firman yang akan membawa kami untuk makin mengerti setiap rencana Tuhan. Sebab itu kami perlu firman-Mu. Lewat hamba-Mu Tuhan urapi, beri hikmat sorga dalam pengurapan Roh Kudus yang Kau berikan, dan kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Sebabnya berfirmanlah Tuhan, kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Roma pasal 4 ayatnya yang ke-19. Roma pasal 4 ayat 19 berkata begini. Ayat 19 bagian A berkata demikian. Imannya tidak menjadi lemah. Saya garis bawahi. Imannya tidak menjadi lemah. Saudara, ini kalimat ini diakhiri dengan tanda koma, kemudian ada kalimat selanjutnya. Tetapi saya hanya mengangkat dari ayat ini bagian A-nya saja. Imannya tidak menjadi lemah, sebab ayat ini memberi sebuah pengertian yang sangat luas dan sangat dalam perjalanan iman kita, saudara-saudara. Dan ayat ini menunjuk kepada pribadi yang bernama Abraham. Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman yang di dalam perjalanan imannya dia banyak menghadapi tantangan. Saudara-saudara, Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, bukan berarti dia tidak ada tantangan, bukan berarti dia tidak ada pergumulan, saudara-saudara. Dan dalam kondisi-kondisi yang dialami itu, Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan di sini, imannya tidak menjadi lemah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pun juga, kalau mengambil sebuah kisah tentang Abraham dalam perjalanan iman, kita pun juga terkadang dalam perjalanan iman, bukan berarti kita tidak ada tantangan, bukan berarti kita tidak ada persoalan dan pergumulan dalam hidup. Saudara, hal-hal yang saya sampaikan itu pasti ada saudara-saudara di sekitar kita. Nah, tetapi oleh firman Tuhan memberikan sebuah contoh tentang pribadi Abraham, bahwa dia tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, dia tidak menjadi lemah. Saudara, mungkin kalau saya mau bertanya kepada setiap kita, apa yang menyebabkan engkau lemah? Iya, pasti saudara punya jawaban. Iya, secara konkret engkau akan mau berkata, aku ada masalah ini, aku ada pergumulan ini, aku ada tantangan ini, saudara-saudara, yang bisa saja menjadi kita lemah. Tetapi atas dasar firman Tuhan di sini, Alkitab memberikan sebuah penjelasan tentang Abraham yang dalam kondisi demikian, dia tidak menjadi lemah imannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dia tidak menjadi lemah imannya. Sehingga di dalam tulisan firman Tuhan, Tuhan memperhitungkan Abraham. Saudara, karena dia artinya di sini bahwa dia memiliki satu kekuatan yang kokoh untuk dia menghadapi setiap keadaan apapun yang dia alami. Di ayat berikut dikatakan dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Dia tidak bimbang, saudara-saudara. Tetapi dia memiliki satu keyakinan yang sungguh, pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan hal inilah yang menjadikan Abraham oleh Alkitab menulis dia disebut sebagai sahabat Allah. Ya, sahabat yang mana bahwa Tuhan tahu persis tentang keberadaannya, dan dia mampu, dia sanggup untuk tetap bertahan di tengah-tengah tekanan hidup, pergumulan, persoalan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini, sehingga apa yang terjadi di dalam setiap keadaan
Tuhan mau untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak sampai kehilangan harap, tidak sampai kita berputus asa, tetapi Alkitab menjamin dalam tulisan firman Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan maka dia tidak dikecewakan. Saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan yang Alkitab gambarkan sama seperti Saul yang kuat. Saul adalah bicara jangkar yang kuat yang menahan beban bobot kapal. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudari kasih Tuhan, iman pengharapan kita kepada Tuhan maka akan membuat kita kokoh, kita tidak akan terpengaruh dengan angin-angin persoalan dan pergumulan yang ada yang coba memperdaya kita sehingga kita menjadi lemah. Saya kembali dalam tulisan firman Tuhan di sini, imannya tidak menjadi lemah. Saudara jemaat dikasih Tuhan, kalau saudara seandainya ada orang yang menjadi lemah, maka saudara tidak ada jaminan dalam kehidupan kalau orang itu menjadi lemah. Saudara-saudara, maka itu sebabnya Alkitab menuliskan kau harus tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan, oleh kekuatan roh yang Tuhan berikan. Maka itu sebabnya bagaimana agar supaya itu bisa kita miliki. Saudara, Alkitab banyak memberikan solusi untuk hal itu, untuk terus tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam doamu, dalam persekutuanmu kepada Tuhan, maka engkau akan kuat menghadapi setiap keadaan. Tidak sedikit tantangan yang kita alami, tetapi Alkitab selalu mengingatkan kepada kita untuk supaya engkau jangan meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan terus senantiasa terjalin. Maka apa yang dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini, imannya tidak menjadi lemah. Sekali lagi, imannya tidak menjadi lemah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya mau baca dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 23 ditulis begini. Yakobus pasal 2 ayat 23 firman Tuhan berkata begini. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 23 ditulis begini. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan. Dia disebut sebagai sahabat Tuhan yang mengerti betul tentang keadaannya, yang mengerti betul tentang persoalan pergumulan dialami oleh Abraham, sehingga dia disebut sebagai sahabat Allah. Saudara dan saya pun juga disebut sebagai sahabat Allah. Lalu kemudian saya kembali kepada ayat pokok tadi yang menjadi inti dari perenungan kita, saudara-saudara, dalam tulisan firman Tuhan tadi, dalam kitab Roma pasal 4 tadi. Dikatakan ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ini menjadi unsur yang penting di dalam kehidupan yang telah dicontohkan dalam tulisan firman Tuhan di sini tentang Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap, ya, juga dan percaya. Saudara, kita berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan untuk setiap keadaan apapun, karena Alkitab mendasari sebagaimana Abraham, dia tetap berharap dan percaya, maka dia dikuatkan. Puji Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepadanya untuk tidak membuat menjadi lemah. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Puji Tuhan. Kita percaya kepada apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman. Saudara-saudari kasih Tuhan, bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara mendengarkan akan tayangan ini, maka dengan percaya kita kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat, kata Rasul Paulus, tetapi kita tetap percaya. Itu menjadi iman saudara dan saya. Abraham disebut bapa orang beriman, karena sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Puji Tuhan, dia ada, dan ini bicara tentang keyakinan sungguh kita kepada Tuhan yang kita percaya di dalam Kristus. Sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, di waktu yang terbatas ini saya mau sampaikan kepada kita, mari
Apapun keadaan yang kita alami, Alkitab menulis dalam tulisan di sini, imannya tidak menjadi lemah. Kita pun juga tidak menjadi lemah. Amin, saudara-saudara, puji Tuhan. Terus maju dalam melayani mengiring Tuhan, tetap menaruh percaya dan berharap kepada Tuhan seperti apa yang difirmankan. Tidak terpengaruh dengan keadaan dunia yang coba mengganggu, tetapi terus tetap kokoh, kuat iman kita kepada Kristus yang kita yakini, yang dapat melakukan jauh lebih dari yang dapat kita pikirkan dan dapat kita kerjakan dalam hidup. Sebab Alkitab berkata dengan penuh keyakinan bahwa Allah Tuhan, dia yang berkuasa untuk melaksanakan segala apa yang telah Ia janjikan. Bukan atas kuasa kita, tapi atas kuasa Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh percaya, maka Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Menyatakan kuasa dalam hidup pribadi, menyatakan kuasa dalam kehidupan keluarga, menyatakan kuasa di dalam pelayanan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, doa saya untuk Bapak Ibu dimanapun saudara berada mendengar tayangan ini, mari tetap kuat di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, terus menaruh harap dan percaya, Dia Tuhan sumber segala pertolongan menolong engkau. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman pada kesempatan ini. Ia mengingatkan setiap kami untuk kami menaruh percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Tidak menjadi lemah, tetapi Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, umat-umat-Mu semua kami. Karena Engkau yang berjanji, Engkau juga yang akan menyatakan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Kami adalah umat perjanjian Tuhan yang pegang teguh janji firman, karena Engkau dalam firman yang berkuasa dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua jemaat yang mendengarkan tayangan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kalau ada yang lemah beri kekuatan, yang sakit sembuhkan. Tuhan berkati dengan berkat-berkat perjanjian, baik berkat jasmani rohani. Hamba serahkan dalam tangan-Mu Bapa, dan bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu.